Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Di sini admin ada informasi terbaru buat rekan-rekan semua, jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jikapun ada suara-suara berisik, mohon abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini admin mendapatkan informasi dari website resmi PAN RB, rekan-rekan ya. Dari website resmi PAN RB, tanpa ada sanggahan, Kementerian PAN RB umumkan, jadi tidak ada sanggahan. Kementerian PAN RB umumkan hasil seleksi P3K Nakes internal. Ini kebetulan informasinya 11 Januari rekan-rekan ya 2023, masih terbilang baru. Pengumuman kelulusan P3K Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian PAN RB tahun anggaran 2023. Seleksi P3K Nakes di Kementerian PAN RB telah berakhir tanpa sanggahan. Nah, di sini rekan-rekan bisa juga buka linknya rekan-rekan ya. Namun nanti kita cek bersama-sama. Pencarian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga kesehatan atau P3K Nakes di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB telah berakhir tanpa sanggahan. Satu peserta untuk satu formasi yang tersedia dinyatakan lolos setelah mengikuti seleksi kompetensi pada 6 Desember. Jadi 6 Desember kemarin dilakukan seleksinya atau tesnya begitu rekan-rekan ya. Hal tersebut tertera dalam surat pengumuman nomor B15 sekian tahun 2023 tentang hasil kelulusan pasca sangga pelamar P3K Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian PAN RB tahun anggaran 2022. Tidak ada peserta yang melakukan sangga terhadap hasil akhir pengadaan P3K Tenaga Kesehatan di lingkungan Kementerian PAN RB tahun anggaran 2022. Artinya semua peserta menerima rekan-rekan ya hasil di pengumuman tersebut. Makanya tidak ada peserta yang melakukan sanggahan. Artinya mereka puas begitu dengan hasil yang ada di pengumuman. Rekrutmen P3K Nakes ini hanya dibuka satu formasi di jabatan perawat. Pengumuman tersebut telah memfinalkan hasil akhir seleksi P3K Nakes yang diumumkan beberapa waktu lalu. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib. Nah, ini buat teman-teman yang mendaftar ya, yang nakes yang mendaftar di Kementerian PAN RB, di sini wajib mengikuti kegiatan verifikasi berkas secara virtual. Nah, ini dimulai di hari Senin 16 Januari melalui aplikasi Zoom. Jadi ingat ya, hari Senin 16 Januari di aplikasi Zoom Meeting. Tautan untuk kegiatan tersebut akan dikirim ke email peserta. Selanjutnya terdapat daftar riwayat hidup atau DRH, nomor induk P3K yang wajib diisi dan beberapa dokumen pemberkasan yang harus dilengkapi. Ingat ya rekan-rekan ya, di sini ada perintah yang mengatakan harus dilengkapi secara elektronik oleh pelamar yang lulus. Berkas tersebut harus siap untuk diunggah melalui portal SSCASN bkn.go.id paling lambat 5 Februari. Jadi ingat rekan ya, paling lambat 5 Februari. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses nomor induk P3K dan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai P3K. Apabila, di sini perlu dipahami, apabila di kemudian hari terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai atau menyalahi aturan, tim pengadaan P3K Kementerian PAN RB berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Perlu diingat, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Keputusan ketua tim pengadaan P3K ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini rekan-rekan ya. Kelalaian peserta katanya dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, yang perlu juga dipahami oleh panitia seleksi nasional ketika rekan-rekan ini ingin melakukan pertanyaan ya, ingin bertanya, setidaknya layanan helpdesk-nya itu betul-betul efektif ya, betul-betul efektif rekan-rekan ya, karena bisa saja muncul nanti kebingungan dari peserta
sehingga ingin bertanya kepada instansi terkait tempat mendaftar. Jadi layanan helpdesk ini sangat penting agar kita tidak salah dalam menafsirkan apa yang ada dalam pengumuman tersebut jika memang ada yang belum bersifat jelas begitu ya. Secara lengkap informasi terkait pemberkasan dapat dilihat pada, nah ini ya, kita buka. Nah, di sini ketika kita mengklik link yang ditautkan ya oleh Pan RB, sepertinya terjadi error rekan-rekan ya. Di sini kita lihat tidak ada apa-apa, padahal di sini ada perintah secara lengkap informasi terkait pemberkasan dapat dilihat pada link ini rekan-rekan ya. Nah, namun kita lihat di sini ini kosong. Oke, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada informasi terkait rencana formasi P3K 2023 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan DAU untuk gaji P3K. Nah, di sini diinformasikan Rabu 11 Januari rekan-rekan ya. Kabar baik bagi peserta tenaga honorer atau non-ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena pemerintah bersama Kemenkeu telah menetapkan formasi P3K serta DAU untuk gaji P3K 2023. Akan tetapi, para tenaga honorer atau non-ASN teknis harus gigit jari lantaran di formasi P3K 2023 yang berjumlah 557, nah ternyata ini jumlahnya rekan-rekan ya, 557 orang tidak terdapat formasi P3K teknis. Padahal pada tahun sebelumnya di formasi P3K 2022 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan jatah formasi teknis. Untuk teknis ada 73 orang. Jadi katanya untuk 2023 ini tidak ada teknis, namun guru dan kesehatan itu ada. Artinya selain daripada teknis itu ada di tahun 2023 ini. Dan di tahun 2022 lalu teknis itu ada rekan-rekan ya. Entah kenapa. Selain itu DAU total untuk gaji P3K Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2023 telah ditentukan, yaitu sebanyak 24 miliar. Wow, luar biasa rekan-rekan ya, 24 M gitu. DAU-nya. Total alokasi DAU tersebut akan digunakan nantinya untuk penggajian serta tunjangan P3K 2022 dan P3K 2023. Nah, ternyata 24 miliar tersebut untuk penggajian peserta ya P3K yang lulus nantinya, baik yang formasi 2022 maupun 2023. Total DAU dan proyeksi formasi P3K 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini nomor 212 sekian tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan kebutuhan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. PMK itu ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 27 Desember. Jadi ini memang di akhir tahun rekan-rekan ya, di akhir tahun 2022 ditandatangani dan diundangkan pada 28 Desember 2022. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan kalau tidak salah ya, nah ini ya, Hulu Sungai Selatan itu katanya tidak mendapat jatah atau formasi untuk teknis. Nah, dan totalnya itu ada 557 formasi yang tersedia di tahun 2023. Namun ini sudah termasuk guru dan kesehatan rekan-rekan ya. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua, baik dari Pan RB maupun dari Kemenkeu, begitu ya, dari Kemenkeu terkait formasi P3K ini. Dan buat teman-teman yang di kesehatan yang mendaftar di instansi Pan RB, perhatikan bahwa di hari Senin nanti itu ada Zoom ya, Zoom meeting untuk hal-hal teknis terkait penerimaan P3K di Pan RB. Nah, mungkin ada penjelasan terkait pengisian DRH dan lain-lain rekan-rekan ya.
Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.